Selamat datang di Mas Mansur Channel. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat tinjauan novel Trilogi Siwa, sebuah trilogi buku yang sangat bestseller ditulis oleh Amis Tripati, seorang bankir keuangan yang kemudian banting setir menjadi seorang penulis. Sebagai penulis, Amis merupakan seorang penulis yang sangat berani karena memandang sebuah keyakinan dari sudut pandang yang berbeda. Siwa yang merupakan Mahadewa biasanya dipandang sebagai pemimpin para dewa. Namun, dalam novel ini diceritakan sebagai seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgeng. Kepada para penonton Mas Mansur Channel tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Hari ini saya akan melakukan satu tinjauan buku yang tentu sangat menarik karena buku ini adalah buku bestseller tidak hanya di Indonesia. Ini buku ini bestseller di internasional yang dikarang oleh seorang penulis yang sebenarnya berasal dari bukan sastrawan atau bukan sejarawan, tapi beliau ini adalah seorang bankir yang kemudian banting setir menjadi novelis. Namanya Amis Tripati, orang India yang kemudian mendalami sastra-sastra penulisan buku-buku novel yang luar biasa. Dan buku ini kemudian setelah bestseller diterbitkan di mana-mana, salah satunya di Indonesia oleh penerbit Javanica, yang tentunya buku luar biasa. Dan ada trilogi, ada 3 buku. Trilogi yang pertama adalah Siwa, Kesatria Wangsa Surya. Kebetulan dalam meninjau buku ini saya secara langsung ada di aliran Glidik. Aliran Glidik ini aliran yang berasal dari Gunung Semeru atau Gunung Mahameru, yang pada masa yang lalu dipercaya sebagai tempat istananya Batara Siwa yang ada di Jonggring Salaka. Nah, kenapa buku ini harus dibedah di aliran-aliran sungai atau di satu tempat yang berhubungan dengan Sang Batara Siwa? Karena buku ini adalah buku dengan judul Siwa. Nah, saudara-saudara para penonton yang membanggakan, buku ini menariknya kenapa menurut tinjauan kita, menurut tinjauan saya, karena buku ini berbeda dalam sudut pandang. Kalau pada masa sebelumnya, pada masa yang lalu sampai buku ini terbit, biasanya sosok Siwa atau sosok Batara Siwa itu adalah sosok seorang Mahadewa, pemimpinnya para dewa yang tidak dilahirkan, yang kemudian mewujud sebagai salah satu perwujudan daripada Trimurti. Tetapi Amis Tripati dengan beraninya menggelitik publik, menggelitik pembaca dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam buku Siwa, Kesatria Wangsa Surya ini, Amis Tripati kemudian menceritakan bahwa Siwa adalah seorang manusia yang dilahirkan bahkan dari suku yang dianggap liar, suku yang dianggap terasing, yaitu suku Guna yang asalnya dari Gunung Kailasa, yang mana suku Guna ini merupakan penjaga dari danau suci, danau yang dianggap paling suci di kawasan Gunung Kailasa atau di sekitar Tibet. Saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Nah, dari suku Guna, dari sosok Siwa ini kemudian penulisan berkembang, bahwa ketika Siwa masih muda, masih anak-anak, kemudian menjadi pemuda dan menjadi ketua suku Guna dalam usia yang sangat muda, sosok Siwa ini kemudian, Siwa muda ini kemudian bisa mempertahankan keberlangsungan sukunya yang diserang oleh berbagai suku-suku liar terasing yang ada di sekitar Gunung Kailasa. Nah, saudara-saudara, sosok Siwa ini kemudian berubah menjadi seorang pribadi yang kuat, menjadi seorang pemimpin yang berkarisma, karena dengan suku kecilnya dia bisa mempertahankan keberadaan suku Guna meskipun harus dengan mengorbankan
uh, jiwa dan raga para anggota dan warga sukunya. Namun sosok Siwa mampu untuk mempertahankan dirinya. Dan lebih jauh, sosok Siwa ini menurut novel ini adalah seorang sosok yang tidak hanya kuat dalam pertempuran, yang kuat dalam seni perang, tetapi ternyata Siwa ini sosok yang punya sesuatu yang berbeda dengan para pemimpin suku Guna yang lain, yang berbeda dengan para pemimpin suku liar yang lain. Sosok Siwa tidak hanya ingin berperang, sosok Siwa ingin sebenarnya memperbaiki. Apa gunanya menurut Siwa mempertahankan danau suci ini kalau semua orang harus berperang mati-matian? Yang lebih berguna menurut Siwa adalah bagaimana menjadikan semua suku merasa memiliki, merasa melindungi danau suci ini, sehingga nantinya mengurangi yang namanya perang berlarut-larut yang tidak bermanfaat. Menurut Siwa seperti itu. Namun harapan Siwa masih belum berhasil. Nah, seperti itu. Nah, dalam novel ini juga kemudian ada satu cerita latar belakang terkait dengan adanya kerajaan Meluha. Kerajaan Meluha ini mengambil satu background sejarah ketika di Bharatawarsha atau di daratan India merupakan satu peradaban yang luar biasa hebat. Di sana ada kota-kota Mohenjo-daro, Harappa, dan sebagainya. Di sanalah kerajaan Meluha ini adalah kerajaan yang sangat makmur, yang sangat maju peradabannya. Dan kerajaan Meluha ini didirikan oleh seorang sosok yang sangat terkenal. Namanya siapa lagi kalau bukan Sri Rama. Sri Rama adalah seorang sosok suci dalam kepercayaan Hindu yang mana dilahirkan di negeri Ayodhya dan kemudian ketika memenangkan berbagai macam pertempuran menjadi raja dan kemudian mendirikan satu kerajaan, mewariskan kepada keturunannya, namanya kerajaan Meluha di buku ini, di novel ini. Dan kerajaan Meluha ini terus mempunyai satu gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Hukumnya juga harus mengikuti perintah Sri Rama dengan tegas tanpa pandang bulu. Nah, itulah sosok kerajaan Meluha. Salah satunya misalnya tentang hukum, kalau Sri Rama mengatakan salah, meskipun berbeda zaman, di Meluha juga akan dikatakan salah. Sampai-sampai digambarkan oleh sang penulis Amis Tripati, rumah-rumah di Meluha ini tidak boleh berbeda antara raja, antara bangsawan, antara rakyatnya, harus sama. Inilah sosok yang diteladani dari seorang Sri Rama, seorang raja suci, seorang raja pembasmi kejahatan yang merupakan titisan dari Batara Wisnu. Nah, Meluha ini kemudian mempunyai musuh utama adalah kerajaan Ayodhya, yang mana dulunya adalah tempat lahirnya Sri Rama itu sendiri. Dan ada perbedaan besar antara Meluha dengan kerajaan Ayodhya. Kalau kerajaan Meluha ini adalah termasuk dalam Wangsa Surya, kalau kerajaan Ayodhya musuhnya ini masuk pada kerajaan wangsanya adalah Wangsa Chandra. Yang berbeda, kalau di Meluha Wangsa Surya itu sosoknya tegas, teratur hidupnya. Kalau di Wangsa Chandra sosoknya di Ayodhya itu malah egaliter, dapat dikatakan tidak teratur, semaunya sendiri dan sebagainya. Ini hal yang berbeda. Sehingga dua kerajaan ini terus bertempur. Sehingga dua kerajaan ini terus melakukan peperangan ratusan tahun. Nah, Meluha pada saat itu diperintah oleh seorang Maharaja bernama Daksa. Maharaja Daksa ini mempunyai permaisuri namanya Warini dan seorang putri, anak yang cantik bernama Putri Sati. Nah, Meluha ketika peperangan terus-menerus ratusan tahun nampaknya mulai terdesak. Karena ternyata kerajaan Ayodhya ini mempunyai bala tentara yang sangat besar, rakyatnya juga banyak, berbeda dengan Meluha. Karena aturannya ketat, tidak boleh mempunyai anak yang diasuh, harus diserahkan pada negara, sehingga orang malas juga punya anak.
dan di Meluha rakyatnya menjadi sedikit meskipun persenjataannya kuat. Ini yang dikhawatirkan oleh Maharaja Daksa, sehingga dia harus memenangkan pertempuran. Caranya bagaimana? Merangkul suku-suku kerajaan-kerajaan, termasuk suku-suku yang ada di Bharatawarsha, termasuk suku Guna yang ada di Gunung Kailasa. Dalam novel pertama, yaitu Siwa Ksatria Wangsa Surya, diceritakan bahwa Siwa sebenarnya adalah manusia biasa yang karena perjuangannya, karena karmanya, kemudian diangkat menjadi Mahadewa atau pimpinan para dewa. Demikian juga kisah asmaranya dengan seorang putri Maharaja Daksa dari kerajaan Meluha yang cantik jelita. Putri Sati namanya, sang putri yang dihukum Wikarma, kemudian dibebaskan dari hukuman oleh sang Siwa. Suku Guna pun kemudian diminta untuk datang, dijanjikan kehidupan yang lebih baik, dan termasuk pemimpinnya yaitu Siwa. Siwa muda kemudian datang di kotanya kerajaan Meluha namanya Dewagiri, diberi penginapan, diberi fasilitas yang layak, dan diberi minuman para dewa yang bisa memanjangkan umurnya, namanya Somras. Nah, dari sini kemudian ternyata ada sesuatu yang berbeda dari seorang Siwa yang berasal dari Gunung Kailasa atau disebut suku liar Guna itu. Karena itu banyak orang yang tidak suka, meskipun dalam ketidaksukaan ini Maharaja Daksa mempercayai ternyata Siwa muda ini lehernya berwarna ungu atau disebut Nilakanta. Dalam kepercayaan kuno, Nilakanta adalah pembebas. Nilakanta adalah sang Mahadewa. Seperti dulu Batara Rudra mampu membasmi kejahatan. Karena itu, sang Maharaja Daksa kemudian menggandeng sang Nilakanta Siwa untuk terus meyakinkan rakyatnya, memompa semangat rakyat untuk melawan Ayodhya. Dan disinilah keberhasilan Maharaja Daksa. Siwa kemudian menjelma seorang pemimpin yang luar biasa, yang kemudian dalam motivasinya Siwa juga banyak memperbarui aturan-aturan yang ada di Meluha yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Aturan-aturan dari Sri Rama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman mulai dirubahnya, termasuk salah satunya Wikarma. Wikarma ini hukuman bagi orang-orang yang dianggap mempunyai dosa di masa lalu. Misalnya ada seorang panglima perang, ternyata dalam peperangan dia kalah. Dia harus menjadi Wikarma, mengasingkan dirinya, tidak boleh beristri, diasingkan oleh keluarganya, termasuk putrinya yang bernama Sati. Ketika masih muda mempunyai anak satu, putri Sati ini suaminya meninggal dunia, anaknya juga meninggal dunia, sehingga dia disebut Wikarma. Nah, putri Sati kemudian tidak boleh mempunyai pasangan lagi, dia termasuk orang-orang yang diberi sanksi. Nah, Siwa berhasil meruntuhkan tatanan-tatanan yang tidak adil, bahkan bisa mengubah kedinginan, mengubah dinginnya pandangan Sati terhadap seorang laki-laki menjadi hangat, menjadi sangat romantis, dan menjadi pasangan yang serasi, Siwa dengan Sati. Dan kemudian Siwa juga memimpin Meluha untuk mengalahkan kerajaan Ayodhya. Di sanalah Siwa sang Nilakanta kemudian mampu menunjukkan kepemimpinannya, mampu untuk merubah dunia, merubah yang namanya Bharatawarsha, mengalahkan kerajaan Ayodhya yang merupakan gabungan kerajaan Swadipa, sehingga kerajaan Meluha menjadi pemimpin Bharatawarsha, pemimpin seluruh Jambudvipa, dan dianggap sebagai pemimpin dunia. Di buku ini Siwa bertindak seperti itu, dan bagaimana langkah-langkah Siwa sehingga semakin dipercaya menjadi seorang Mahadewa, seorang raja yang kemudian karena karmanya mampu menunjukkan membasmi kejahatan dan diangkat menjadi seorang dewa yang ada di muka bumi, di muka Madhyapada. Oleh karena itu
dalam untuk mengupas Siwa Sang Mahadewa ini, kita tentu harus membaca buku novel selanjutnya. Kita lihat nanti di novel yang kedua dari seorang penulis yang luar biasa, Amis Tripati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi. Wah, ternyata sangat menarik cerita dalam novel yang luar biasa ini. Semoga dapat menjadi referensi para penonton yang membanggakan.